Shalom. Shalom. Andorang so tamulai sermon wekta di Borminon. Pajoloma taparadehian ma epistel trupuk di sermon Taborminon ima natar surat di buku Evangelium Yohanes bindu 12 mamuka sian ayat 12 1 ayat 10 sia. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Jamita manang evangelium dihita imam sian buku Yesaya bindu 52 mamuka sian ayat pitu 1 ayat 12. Di nomor pitu anon lima tangiang di jabu masing-masing. Ilo kami nutiki 5 menit. Asa martangiak kita pokok-pokok doa ima asa hatop mago virus yang lihat tahun. Ima pokok-pokok doa na parjolo dia karuas tama ka asa sehat kita namangi mamuse di huriata asa tong di ramoti Tuhan. Atau ngawanamina nami nani haolongan na mengikuti sermon week melalui live streaming sa Wanginon tabuka ma acara ta marende mahita sian bukwende nomor 500 sada mamuka sian ayat sada 1 ayat 2 loguna tande ma ende honde bata haleluya amin ama parholongi haleluya amin iya mahitabe bereng tu Yesus haleluya amin parman boloni haleluya amin anak ni demata para siroai doholong nahi haleluya amin amin. Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di parbadia na tumopalangi dohot tanoon amen. Asini roham diau ale Jehovah ay targogo doau maras dorohakku do dagikku alay anggoau tuho doau marhaporusan ale Jehovah nikudo hodo de batakku marguru tu tanganmu doa kapar soryoki say palua mau siat tangan ya kamusukku do sian akan namanga latong nyau ale Jehovah say unang paurak au ay hodo na hujou say palua mau marhite-hite hati goramu haleluya martangiang mahita ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu padom huncol mado debata hupuji hami gormi Jala hudok hami mauliatit hu ala nisal hut nabi nahemmi patu paun hanguluan nami
Sedongani hami marhite-hite asini roham. Asa hu pikir hami toktong na tinaum dohot hama matem. Asa hu arsakop kami dosa nami jala asa tubuh di hami aporsiaun nasitong. Jala asa marroha haulongon hami hut mandok mauliati tuho. Asa olo hami manghutok ko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudarmu na badiai. Ola nion rodi saleleng ni lelengna. Amen. Marende hita sian bukwende epistel di Sermota ima sian buku Yohanes lindu 12 mamuka sian ayat 12 1 ayat 10 sia Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat ke-19. Dungi torang niari nai dibagi halak natorok naro tu pestai naneng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maaka mare-mare laho manomu-nomu ibana hut di jauhon. Hosiana pinasupasu maro marhite-hite guar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Yesus mahalo de sada ima dihunduli pembartu natar surat. Unang homabiar borusion idama rajam donaro marsi hundul di anak ni halode. Alaidang dia tusiak kasisian nai hiani dumpe marsangap Yesus asa dingok nasida naung marhahona tuibana do hape natar surati rodi pambahenan nasida tuibana. Laos dia tindak kon natoro maak akana mandongan ibana do. Pabuan naung jinu na si Lazarus sian tanoman lao manungguli ibana sian namate. Jadi ala naung dibege na toropi barita na ni tanda na binahan nai umbahan na ditomu nasida ibana. Jadi didong akaparise mas sama nasida di ida hamudo naso marniula na binahemu ay liat portibiondo payuhit ibana. Ima saatna martua dua kana tumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Marende hita sian buku yang nomor 417 ayat sada dot ayat tolu duk siduk kita marende pina saat matu amang pendita membuan renungan manang jamita di Sermota Bernginon. Buku yang nomor 417 ayat sada dot ayat tolu loguna Rade situ tuha luaun na naik takupok kuat tong tende oma. Rade situ tuha luaun na naik takupok muat tong. Rade nang iho hatuaun siha sonon mutoktong bernito di Tuhanmu pasai ondo samsa sude tung unang paujat ibana saja kon pakokop nai ayat tolu. Pakokop nai parangehon pasang Tuhanmu ato ibana buas mangalehon suho hasonang tokto sandok sian hol soma nang sian dusat musude sonang namahu namartu kirim tokto sungkoi. Kita berdoa.
Aseni rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan dewata amata sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Horas Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali kepada kita dalam ibadah Sermon Week. Walaupun ini adalah kali kedua kita melakukan Sermon Week secara live streaming, tapi saya percaya itu tidak mengurangi iman kita, tidak mengurangi harapan dan juga semangat kita untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi Sermon Week pada malam ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 52, dibuka dari ayat 7 sampai ayat 12. Dalam bahasa Batak demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat 12. Lehet nai di atas niaka dolok akapap ni parbarita nauli na patubegehon hadameon nama maritahon barita nauli na patubegehon hatuaon nama dok tusion debatamdo baki raja. Suara ni jolma parhalmu aka dipangyarbe suara narap marudupulup ai aduk buhibe di idanasida molomulak Jahoba tusion. Pangyarma suaramuna rap marudupulup mahamu ali aka pasi-pasi di Jerusalem. Ainunga marpangulahi rohani Jahoba mida bangsona nunga dipalua Jerusalem. Nunga pola dipatoltol Jahoba tangan nanabadiai diadupan di saluhut bangso parbigu. Jadi saluhut ujung ni tanoon marnida hatuau ni debatata. Ruar borhat mahamu siani unang jama hamu naramun. Ruar mahamu sian tonga-tonga nasida manguras mahamu ali akka na mangusung ula-ula ni Jahoba. Aidang pola humalapun hamu laho ruar manang marlojong songon halak na mapurus. Ai Jahoba do manguluhon hamu jala debatan Israel mangiring-ngiring hamu sian pudi. Dalam bahasa Indonesia demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Baik saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang sebuah hal yang luar biasa, yaitu sebuah janji keselamatan yang sudah terrealisasi pada zaman Nabi Yesaya, yaitu kepada bangsanya bangsa Israel
yaitu ketika mereka terbuang di Babilonia, dan ini juga adalah merupakan kabar sukacita kepada semua kita umat Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, yaitu ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di seluruh belahan bumi atau di dalam dunia ini dalam menghadapi masalah, yaitu sebuah virus yang dinamakan dengan virus COVID-19 atau virus corona yang sedang merajalela, yang telah memakan korban ribuan orang banyaknya. Saudara-saudara, mungkin ketika kita berkata, atau mungkin Bapak Ibu semalam ikut bersama-sama dengan saya dan juga para hamba-hamba Tuhan dalam gereja HKBP, ikut dalam ibadah atau doa bersama pukul 8 malam, di mana kita diingatkan kembali untuk melipat tangan bersama dengan keluarga, mendoakan negara bangsa kita, mendoakan para tenaga medis, mendoakan pemerintah, mendoakan seluruh korban, dan mendoakan kiranya Tuhan campur tangan atas persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita diingatkan kembali melalui peristiwa yang sulit ini, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita tetap tekun, bagaimana kita tetap berharap, dan bagaimana kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, yaitu kembali kepada jalan Tuhan. Dan di sini kita disadarkan bahwasanya hidup ini bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena hartamu, tapi hidup ini adalah bagaimana kita bersukacita di dalam kelemahan, bersukacita di dalam sebuah persoalan, bersukacita dalam sebuah pergumulan, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita semuanya pasti akan bosan. Jangankan Anda, saya sendiri pun sudah bosan selama 2 minggu ini di rumah. Saya sendiri pun sangat merindukan bagaimana saya dan seluruh para umat Tuhan, jemaat Tuhan lainnya dapat bertemu kembali. Baik di gereja, baik di dalam pertemuan-pertemuan formal lainnya, baik di dalam persekutuan-persekutuan, baik di dalam kerja, dan baik di dalam pertemuan-pertemuan keluarga. Semuanya pasti kita merindukan itu. Semuanya pasti ingin kapan ini akan segera berakhir. Semuanya pasti akan bertanya, kapan ini akan segera selesai dari segala problematika kehidupan di tengah-tengah kita. Yang pada saat ini kita sudah melihat bagaimana virus ini merebak, bagaimana kita dianjurkan dan ditetapkan oleh pemerintah untuk stay home, social distancing, menjaga jarak. Ya maaf saja Bapak Ibu, kadang-kadang karena social distancing ini dan juga terlebih karena virus corona ini, maaf ya, mungkin kita semua pernah mengalami ya, yang di awalnya kita saling bersalaman ketika kita ketemu dengan orang-orang, yang awalnya mungkin kita berpelukan tapi sekarang tidak bisa lagi, yang awalnya kita saling berdekatan sekarang jarak 1 meter memisahkan kita, yang awalnya dulu kita tersenyum dan bahagia tertawa bersama, sekarang ya dibatasi. Yang dulunya kita bisa bersama-sama, ya sekarang kita tidak bisa lagi untuk sementara waktu, dan bahkan kita agak memikirkan sebuah pemikiran yang maaf, kadang-kadang negatif untuk melihat seseorang. Ya, kadang ketika kita melihat seseorang, oh ini kena atau tidak, ini kena atau tidak. Kadang kita menjauhkan diri, kadang kita ya mengatakan, lebih baik aku menyelamatkan diri, tidak berdekatan dengan dia. Memang kita tidak tahu dia terkena atau tidak, tetapi yang menjadi hal negatifnya adalah bagaimana kita memandang seseorang, bukan lagi memandang secara kasih, tapi memandang dengan kecurigaan. Itu persoalannya. Nah saudara-saudara, walaupun demikian,
Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang bagaimana sebuah respon seseorang, sekelompok orang dalam imannya dalam menerima janji keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana janji keselamatan ini yang akan segera datang, yang nantinya akan terrealisasi, tapi bagaimana kesiapan kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana pengharapan kita untuk selalu mempercayai bahwa keselamatan yang dari Allah itu akan datang. Itu persoalannya. Ada orang yang tidak tahu dan ada orang yang tidak mau dengan sabar menerima atau menunggu keselamatan itu. Memang kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tapi tentunya sebagai orang yang percaya dan beriman, kita percaya bahwa semuanya ini akan berakhir, semuanya ini akan indah pada waktunya. Itu adalah sebuah pengharapan orang yang percaya. Bukan menjadi sebuah kebosanan atau sebuah titik kejenuhan. Memang semua kita jenuh tentang apa yang terjadi. Tapi percayalah, ini demi keselamatan kita. Ini demi bagaimana kita bisa lepas atau tidak terkena dengan virus yang mematikan tersebut. Dan ini yang menjadi firman Tuhan. Pada zaman Yesaya, ketika bangsa Israel itu dalam masa-masa perbudakan, karena dosa mereka yang diperbudak oleh bangsa asing, yaitu bangsa Babilonia, mereka menunggu lama, mereka menunggu cukup lama keselamatan yang datang dari Tuhan. Catatan dan tafsiran mencatat bahwa kehidupan orang Israel tidak betul-betul nyaman ketika mereka diperbudakan. Dan lamo rohana, ya, tidak senang, tidak bahagia. Mereka tidak menemukan titik kebahagiaan mereka, kehidupan mereka seperti sedia kala. Ya, mereka diperbudak dengan kerja paksa. Mereka tidak memiliki hak-hak kehidupan yang sewajarnya. Dan itu yang menjadi titik daripada kejenuhan mereka. Tetapi ketika mereka yakin bahwasanya akan ada keselamatan, di sini Allah mengirimkan hambanya. Ingat, dalam masa-masa kesulitan Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tidak membiarkan. Tapi justru Tuhan mengirimkan para hambanya untuk mengirimkan sebuah pesan keselamatan, bahwasanya kelepasan itu akan datang dan pasti akan segera berakhir. Ini yang menjadi tugas Yesaya. Dia memberikan sebuah message atau sebuah pesan, ya, yang ketika kita membaca dari ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja, lehet nai di atas nia kadolok, akapatni perbarita nauli, napatu begihon hadameon, nama maritahon barita nauli, napatu begihon hatuaon, nama dok tusion debatamdo bakir Raja. Dan ini yang menjadi tugas Yesaya. Yesaya ikut dalam pembuangan. Itu adalah sebuah perintah Allah. Karena Allah mengirimkan hambanya Yesaya bukan hanya untuk menjaga, tapi memberikan pengharapan yang dari Tuhan, agar mereka tidak jatuh ke dalam kesedihan. Memang sakit dalam menderita, sakit dalam pembuangan, tetapi Allah ingin mengingatkan bahwasanya ketika mereka dihukum, Allah tidak meninggalkan, tapi justru Allah memberikan penghiburan melalui hambanya, yaitu sebuah janji yang nantinya akan terrealisasi. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Ini yang kita pegang sampai sekarang. Bukan berarti pergumulan kita jangankan oleh virus. Ada yang terbesar pergumulan kita yang mungkin kita hadapi lebih besar dari COVID-19 ini. Ya, pergumulan kita pribadi. Mungkin itu karena penyakit. Mungkin itu karena ekonomi. Mungkin itu karena masalah pekerjaan dan hal sebagainya, atau masalah anak-anak. Mungkin banyak pergumulan kita. Tetapi lihatlah saudara-saudara,
Firman Tuhan berbicara pada saat ini betapa indahnya hamba Tuhan yang membawa kabar baik, kabar keselamatan, berita damai, berita selamat, dan yang akan mengatakan bahwa Allahmu itu adalah Raja. Ini kabar keselamatan. Allahmu itu adalah Raja. Dia berkuasa daripada raja-raja yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang mengatakan dirinya aku kuat, sekalipun dia melebihi itu. Ya. Karena kerajaannya kekal, kekuasaannya abadi. Tidak ada satupun yang bisa menaklukkan daripada Tuhan kita, yaitu Allah Raja kita. Untuk itu, ketika janji itu akan digenapi, semua akan bersorak-sorai. Semua akan bersuka cita, dan semua mata akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan hadir menyelamatkan mereka. Ya. Walaupun Israel dikatakan sebagai reruntuhan Yerusalem, kalau di ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan akan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Dan ayat 12 dikatakan, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Itu adalah sebuah janji, dan itu janji yang sudah ditepati Allah. Untuk itu saudara-saudara, Allah itu berkuasa. Ingat, Allah itu berkuasa untuk melepaskan bangsanya, melepaskan semua orang yang beriman kepadanya, melepaskan dari segala kutukan, ketakutan, atau apapun yang menjadi penghalang di dalam sukacita. Kita percaya sebentar lagi COVID-19 ini, corona ini akan selesai. Kita percaya Allah akan turut campur tangan dalam nama Yesus. Tidak ada, pastinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu yang kita percaya. Tetapi jaga dirimu. Stay home kalau dikatakan, di rumahlah. Jangan menantang, seperti saya katakan di hari Minggu pada khotbah kemarin, jangan menantang, tapi justru pergilah mencari keamanan. Orang yang bijak akan sembunyi di dalam langkah yang penuh dengan kebenaran. Orang bijak akan selalu melihat penuh dengan hikmat apa-apa saja yang dilakukannya. Itu yang pertama. Kita tidak tahu, ya. Tetapi percayalah, dalam aman, dalam perlindungan Tuhan, dalam bijak melakukan, bijak melaksanakan, pastinya engkau akan selamat dalam kehidupan. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumahnya masing-masing ataupun yang ada di kediamannya masing-masing, pada saat ini firman Tuhan berkata bahwasanya bersukacitalah. Lihatlah, keselamatanmu akan datang. Allah itu adalah Raja. Allah akan melindungi engkau. Allah akan mengawal engkau. Allah akan berdiri di hadapanmu. Allah akan berjalan di depanmu. Dan Allah akan menutup barisanmu. Katakan amin dalam hatimu. Ketika engkau mengatakan demikian, percayalah, Tuhan akan menyertai engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya dalam firman Tuhan pada malam ini yang membawa sukacita dan pengharapan bagi kami. Terima kasih firman-Mu yang telah meneguhkan kami, yang telah memberikan harapan yang baru kepada kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih, untuk selalu berharap atas perbuatan ajaib Tuhan di tengah-tengah hidup kami, terlebih di dalam menjalani hidup kami pada saat ini dalam masa-masa merebaknya virus COVID-19 Corona yang sedang kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya dalam lindungan tangan Tuhan kami aman. Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang menutup barisan kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami, dan Engkau yang tidak akan melepaskan kami jatuh ke dalam tangan jahat. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami semakin diteguhkan,
kami semakin dikuatkan seperti batu karang yang teguh, yang dihantam oleh ombak, dia tidak akan bergeser, tapi tetap berada di dalam tempatnya. Yang begitu juga kami Tuhan mengharapkan agar kiranya Tuhan menguatkan kami, menetapkan langkah kami di dalam kebenaran dan kasih yang dari Tuhan. Lindungi semua jemaatmu dimanapun mereka berada, lindungi semua keluarga, dan lindungi semua pemerintah, tim medis, para korban, pasien, dan semua yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan memberikan sebuah penyataan yang besar, mukjizat yang besar kepada negara dan bangsa kami, terlebih kepada dunia ini, bahwasanya sebentar lagi virus ini akan musnah di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Kami merindukan kehidupan kami yang sebelumnya Tuhan, dan kami percaya kehidupan kami yang akan masa mendatang akan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdua mengucap syukur. Amin. Tau ditima acarata di sidung hitan non marende sian bukuende nomor 610 sada ayat sada dot ayat onom martangiang mahita di inganata masing-masing imanakin ulai hami pokok-pokok doata na perjolo aka dokter dohot perawat na merawat aka pasien na tongon di rumah sakit anani covidon na paduahon ima ka namar sahit asa atok malum na patoluhon aka jemaat tama tatangyak koma sian pandita para ladu sudah hita ruas namanya ma keluarga ta masing-masing ma asa tatangyak kon asa terhindar sian virus namanya nona di tikyon atong marende mahita sian bukwende nomor 610 sada ayat sada dohot ayat onom loguna upasahat matu Yesus salhutna ngulukotan deoma upasahat matu Yesus salhutna ngulukoy rohanang pambahenaku saluhutna tikiki upasahat matu Yesus saluhutna diriki upasahat matu Yesus saluhutna ngoluki mauliate marohaku ala auhinokomi puji oku magoarmu saleleng-leleng nai upasahat matu Yesus saluhutna diriki upasahat matu Yesus saluhutna ngoluki. Terbatas kuasa
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Marende hita sian bukuende nomor 484 ayat sada dohot ayat 2 luguna hibur Tuhan hubuan madiriku Tuhan hibur Tuhan ma hubuan madiriku Tuhan hibur Tuhan ay audo tinobusmu umba
bain tarbain auro pagalak marohaku disun managama tondimi masuru naboy manggongonga o si palua au sun hinagogomi hatam dohu haposi nasoboy mubai pagalak marohaku disun managama dimi masuru naboy manggonggoma. Tatutuk masyar mota di bagasan bodarion tatangnya koma piliata martang yang maita ali di bata manami na di banua gijang horo haroran di saluhut seleon lehon nadinggan dohok nasa ulibasa na moliutus hupasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho sajalo mai gabe uap na khusus di julum paso-paso mejala ramoti asa huperhasi yang hami pilihanon patipulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni sinehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita mangido di tangiang atau pantai ali yang manamin di manogijang saya binar badia maguarmu saya roh maharajamu sesaat malamon roham di banotong sona di banogijang leon matuhami sedari hanguluan siapari sesama dosa nami soan panesanami di dosa nedongan nama dosa Tuhami udah kami togyo di pangucunan palua mahami sian pangago ahono penarajaon doa hagugun rodi di sanapun asini rohani Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohok parsauran ito di parbadima namadongani hamu saluhudna amin.